Halo Sobat Memo, selamat pagi. Kembali lagi di Baca Berita, sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, informasi terbaru dari Jakarta, Malang, Bondowoso hingga Situbondo. Koran Memo X edisi hari ini 7 Februari 2025. Langsung saja. Berita dari Jakarta, Prabowo singgung reshuffle akan singkirkan yang tak kerja untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak bekerja secara benar-benar untuk rakyat. Penegasan ini disampaikan saat merespon pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden. Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle Kabinet Merah Putih ini. Selanjutnya, berita dari Malang. Pengecer LPG 3 kilo harus terdaftar di aplikasi. Salah satu seorang pedagang di Kecamatan Kepanjing, Kabupaten Malang, Kailika, tidak terlalu menyambut baik kabar terkait fasilitas aplikasi dalam sistem penjualan gas LPG 3 kg ini, Sobat Memo. Pasalnya, perempuan berusia 47 tahun itu mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu cakap menggunakan internet. Ia juga menyampaikan bahwa pembelinya tidak hanya anak muda saja, akan tetapi orang tua yang kemungkinan juga tidak cakap menggunakan aplikasi tersebut. Namun, tetap berusaha untuk mengikuti aturan yang ada dan ia menyebutkan sejauh ini tidak ada kendala terkait ketersediaan LPG 3 kg. Meski kemarin pengecer sempat dilarang menjual. Masih dengan berita Malang, Sobat Memo, harga minyak kita tembus 18.000. Harga minyak kita tembus 18.000 per liter di pasar tradisional, Sobat Memo. Salah satunya di toko perancangan Sumarno Pasar Tradisional Klojen, Kota Malang. Harga ini lebih tinggi dari harga minyak kita sebelumnya. Pihaknya mengungkapkan kenaikan tersebut sudah dari 3 bulan yang lalu secara bertahap, mulai dari harga 14.000, 16.000, sampai 18.000. Walaupun ada kenaikan harga, akan tetapi tidak mempengaruhi masyarakat untuk membeli karena harga minyak kita lebih murah dibanding dengan minyak lainnya. Balai desa jadi tempat pembuangan sampah ilegal. Tumpukan sampah nampak di tepi jalan Dusun Kerajaan di balik pagar belakang Balai Desa Rambi Puji yang berseberangan dengan Taman Makam Pahlawan. Kepala Desa Rambi Puji, Dia mengatakan tumpukan sampah tersebut adalah ilegal. Namun demikian, menurutnya yang membuang sampah itu bukan merupakan warga desanya. Para pembuang sampah itu main kucing-kucingan. Jadi saat dijaga pagi datangnya malam, dijaga malam datangnya pagi saat melakukan aksi ilegal membuang sampah di belakang balai desa. Menindaklanjuti hal tersebut, kepala desa mengancam bagi para pembuang sampah di sana akan dilaporkan ke pihak berwajib termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Selanjutnya, berita dari Situbondo. Kalaksa BPBD Jatim terjunkan tim evakuasi dan tinjau rumah roboh. Banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo yang semakin meningkat eskalasinya pasca hujan lebat. Selain membantu evakuasi warga terdampak, tim BPBD Jatim juga menyerahkan bantuan logistik dan sejumlah peralatan. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto juga turut meninjau lokasi kejadian, tepatnya di Desa Melandingan, Kulon, Kecamatan Melandingan. Banjir ini juga mengakibatkan 800 kakak terdampak, 6 unit rumah rusak berat, sekolah 1 unit, dan dapur 2 unit, dan kandang ternak 1 unit. Berita dari Bojonegoro, DKPP Bojonegoro, HPP gabah naik menjadi 6.500 per kilogram. HPP untuk komoditas gabah naik dari 6.000 menjadi 6.500. Dengan kenaikan ini diharapkan para petani semakin sejahtera. Kepala DKPP Bojonegoro, Helmi Elizabeth menyampaikan Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi besar di sektor pertanian, yakni sebagai penghasil padi terbesar nomor 3 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Helmi Elizabeth juga mengatakan bahwa sesuai program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa Indonesia menuju swasembada pangan dan perlunya untuk kontribusi semua para stakeholder. Berita dari Surabaya, ekonomi Jawa Timur 2024 tumbuh 4,93%.
Pada awal tahun 2025, BPS Provinsi Jawa Timur melaporkan bahwa perekonomian Jawa Timur pada 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93%. Kepala BPS Jatim Zulkifli, sektor transportasi dan pegudangan mengalami pertumbuhan tertinggi di sektor produksi dengan angka 9,50%. Pertumbuhan tertinggi pada sektor produksi tercatat pada lapangan usaha, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 11,39%. Masih dengan berita Surabaya, hasil penetapan KPU Jatim sah Khofifah Emil pemenang Pilgub Jatim 2024. KPU Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada serentak 2024. KPU resmi menetapkan Khofifah dan Emil sebagai pemenang Pilgub Jatim 2024. Perolehan suara Pilkada Jatim nomor paslon 2 ini sebesar 58,81%. PJ Gubernur Adi pastikan Jatim taati aturan terkait penataan PPPK dan non-ASN. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Gedung Negara Gerahadi. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa khususnya evaluasi pelaksanaan CPNS dan PPPK 2024 hingga penataannya. Pemprov Jatim telah mampu menyelesaikan pendataan tenaga non-ASN sehingga penataan non-ASN di Jatim tidak ada lagi tenaga honorer di tahun 2025. Selanjutnya, berita dari Bondowoso Sobat Memo, Kemensos salurkan bantuan logistik korban banjir dan longsor. Kementerian Sosial membantu penanganan korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu kemarin. Sejumlah bantuan logistik telah dikirimkan untuk warga yang terdampak dan Taruna Siaga Bencana juga telah dikerahkan. Hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Kelabang, Desa Monoboyo, Bondowoso. Dilaporkan 16 unit rumah mengalami rusak berat dan 97 unit rumah rusak ringan serta tidak ada korban jiwa maupun terluka. Dan Kemensos telah mengirimkan bantuan logistik sebanyak 2 tahap yang diantaranya seperti makanan siap saji, selimut, family kit, kasur, dan lampu, hingga paket sandang bayi. Bagaimana nih menurut Sahabat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.